Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Bung Hatta memulai pendidikannya di ESG Padang, Mulo, dan Prince Hendrik School di Batavia. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Belanda di Universitas Erasmus Rotterdam. Beliau mengikuti organisasi Perhimpunan Indonesia di Belanda dan Gerakan Merdeka di Indonesia. Bung Hatta ikut serta dalam persiapan kemerdekaan Indonesia dengan menjadi bagian dari Panitia 9, menjadi Bapak Proklamator, dan menjadi Wakil Presiden Indonesia pertama mendampingi Soekarno. Bung Hatta berjanji tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Pada 18 November 1945, Hatta menikah dengan Rahmi dan dikaruniai 3 anak perempuan. Kegiatan sehari-hari Bung Hatta setelah pensiun adalah menambah dari penghasilan menulis buku dan mengajar. Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Setelah wafat, pemerintah memberi gelar pahlawan proklamator kepada Bung Hatta bersama dengan mendiang Bung Karno, dan secara resmi bersama Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Bung Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dengan rasa peduli terhadap rakyat dan ekonomi Indonesia, Bung Hatta mendorong gerakan ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Pada tahun 1971, melalui bukunya yang berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, Bung Hatta mengkategorikan social capital ke dalam 7 nilai semangat, di mana di dalam nilai-nilai semangat ini terdapat nilai-nilai akuntabilitas. Misalnya, nilai semangat kebenaran menggerakkan kepercayaan, keadilan dalam usaha bersama, kebaikan dan kejujuran mencapai perbaikan, dan tanggung jawab untuk individualitas dan solidaritas. Di dalam prinsip-prinsip koperasi juga terdapat nilai-nilai akuntabilitas, misalnya keanggotaan sukarela dan terbuka, dan pengendalian oleh anggota secara demokratis. Bung Hatta adalah sosok yang sangat nasionalis. Beliau aktif mengikuti organisasi sejak usia muda, seperti Perhimpunan Indonesia dan juga Gerakan Merdeka. Beliau suka menulis dan membaca, menulis artikel tentang pergerakan bangsa Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia, dan juga kemerdekaan. Beliau mengabdikan dirinya sebagai pengajar dan juga dosen. Dalam persiapan kemerdekaan Indonesia, Bung Hatta masuk ke dalam Panitia 9, sebuah panitia yang khusus dibentuk untuk membuat dasar-dasar negara yang dikenal dengan Pancasila. Beliau ditunjuk sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama dan bergelar Bapak Proklamator. Dari hal-hal ini, beliau menunjukkan sikap cinta tanah air yang sangat tinggi, rela berkorban untuk bangsa dan negaranya, peduli terhadap sesama, dan menjunjung tinggi persatuan. Dari Bung Hatta, etika publik yang dapat kita contoh adalah keteguhan selalu mengedepankan kepentingan negara dibanding keluarga. Hal ini ditunjukkan Bung Hatta di awal dekade 50-an saat Indonesia mengalami krisis ekonomi. Untuk menyelamatkan perekonomian, negara mengambil kebijakan sandaring atau pemotongan nilai mata uang. Sebagai wakil presiden yang mengetahui kapan kebijakan tersebut akan diterapkan, Bung Hatta merahasiakannya dari keluarga. Sehingga istrinya Rahmi Hatta sangat kecewa karena uang yang ditabungnya sejak lama untuk membeli mesin jahit tidak cukup akibat efek dari kebijakan sandaring tersebut. Inilah bentuk etika publik yang dapat dicontoh dari Bung Hatta. Bung Hatta sangat tidak suka dengan penjajahan kolonial Belanda di Indonesia, sehingga beliau harus bekerja keras dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Bung Hatta juga dikenal akan komitmennya dalam demokrasi, di mana beliau menawarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 Romawi yang menjadi tonggak awal demokrasi di Indonesia. Di bidang ekonomi, pemikiran dan sumbangsih beliau dicurahkan dalam perkembangan koperasi, sehingga beliau dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Anti korupsi merupakan sifat menjauhi perbuatan yang merugikan negara. Hal ini tercermin pada kepribadian pahlawan kita, yaitu Bung Hatta. Bung Hatta dikenal sebagai sosok yang jujur di masanya.
Beliau tidak pernah memanfaatkan kedudukan untuk kepentingan pribadi semata. Beliau juga tidak silau akan gemerlap harta. Beliau tidak pernah takut untuk hidup sederhana. Bung Hatta merupakan sosok pemimpin yang dirindukan bangsa Indonesia.